Yo pagi, balik lagi sama gue nih. Pagi ini kita di CSA nih openingnya. Jadi gue mau ganti speaker ini two-way sama DSP sama power monoblock sama kelengkapan lainnya. Kita kontakkan sama Jeffrey Auto Sound. Dia kerja sama kayaknya sama CSA. Jadi gue pasangnya di CSA, pasangin itu audio semua nanti supaya lebih enak buat si OZ. Jadi selama ini kan kita ganti velg, ganti shock, ganti semua supaya enak. Sekarang kita touch up audionya. Nah, gue udah nyampe, tinggal nunggu si Bocu jemput. Kenapa dijemput? Karena mobil kan nginep. Nanti kita shoot lagi prosesnya, mungkin besok atau kapan. Nah, ini diganti. Sekarang saat ini, nanti kita lihat ya, berubahnya kayak gimana ya. Ini gue mau turun dulu, mau ketemu mungkin si siapa, Daniel kalau nggak salah. Daniel udah datang atau belum, gue nggak tahu, gue belum turun. Kita turun dulu, habis itu kita lihat di dalam gimana. Oke, sampai ketemu di dalam. Mobil udah di dalam nih. Jeff juga udah datang. Jeff Auto Sound. Bener nggak? Betul. Betul kan? Udah zaman dulu nih dia. Nah kita pakai tuh dia tuh. Ada Blam. Itu dan ini. Monoblock dari Rock Power. Oke, ini produknya dari Prosesor dari Rock Power. Koaxial dari Infinity by Harman Kardon. Iya. Eton sama ini kabel apa ini Jeff? Kabel speaker Speaker yang Cooper itu? yang copper, full copper. Oke, siap dieksekusi. Mobil tinggal beberapa hari. Berapa lama Jeff? Kira-kira 3 sampai 4 hari. Tinggal 3 hari lah ya. Gitu. Oke, kita juga mau jalan dulu, mau ngurusin kerjaan lagi, dan kita shoot lebih lanjut. Tadi habis drop mobil, sekarang ada tempat Vegal nih. Toko lampu namanya Neovision. Adanya di Gading Serpong. Nah, dia racun audio. Kita mau dengerin mobilnya nih. Selain racun lampu, audionya luar biasa. Ya temanya vlog ini ya audio, udah nggak ada yang lain. Oh, di mana denger kanan deh? Kanan. Paulus sudah di dalam mobil aja, mau kemana deh? Baru datang. Katanya denger dulu nih. Gitu. Kita dengar ya. Kita pakai two-way biar simple juga kali ya. Preference masing-masing sama, gue pakai two-way, cuman dia punya lebih high end nih, dia Blam Live. Sampai kabel semua udah diganti, ya pokoknya udah heavy lah. Nggak kayak gue yang masih pemula nggak jelas. Ini udah gokil nih, udah gila-gilaan nih. Tapi simple ya, menarik nih. Kita mau denger dulu, cuman gue pasti mute, soalnya pasti auto apa namanya copyright kan. Betul. Coba kita nyalain dulu. Tuh udah controller di sini. Ini controller ya kayaknya. Controller DSP. Kontrol DSP betul. Controller DSP udah di sini, udah nggak tahu nggak pakai itu lagi kayak nggak pakai ini ya. Enggak. Udah beda ya. Udahlah, gua nggak ngerti lah. Udah levelnya udah beda memang nih. Nah kita mau kasih dengar dulu nih. Thank you udah dikasih dengar. Thank you kok. Dikasih racun. Ini namanya Vegal. Bosnya Neovision. Ini orangnya. Penggila audio, penggila lampu dari dulu nih. Thank you kok. Thank you, Kita jalan dulu, mau aktivitas lagi. Siap, thank you. Nanti kita kontak lagi ya. Oke, kok. Thank you, Kel. Let's go, cu. Mobilnya di situ. Kita mau jalan lagi, ada ketemu meeting lagi bentar. Aktivitas dulu lah, baru kita bermain. Tadi kita udah di mobil, kita mau ke mana, cu? Saukau dinner ya, sekalian ketemu temen ya. Teman-teman. Ketemu kawan. Ini lampu mobil lu bikinan mana, cu? Ini gua di Neovision. Novision berarti si Vegal yang tadi ya? Ya, betul. Gila, ini tegang loh, cu. Gua baru pertama kali lihat mobil lu malam ini. Mes juga, gue pikir underestimate tadi. Apaan sih? Ini kan nggak nggak proyektor ya? Apa proyektor? Ini kalau yang kereta gua emang udah yang bawaannya itu reflektor. Jadi gua cuma ganti bohlam doang tuh. Ganti bohlam di Vegal, Iya. udah kayak gini. Jadi begini. Tuh ya, Aslinya ini kan kuning. Aslinya kuning. Nah, ini lu teman-teman lihat deh. Ini kan terang nih, banyak lampu, banyak sign edge tuh sana sini. Cuman lampunya tetap tuh dominan dan rata, bagus. Nggak kalah sama proyektor. Biasa kan proyektor cut off-nya bagus. Ini juga ternyata oke ya, cuy ya. Sebenarnya udah ada proyektornya. Cuman bohlamnya itu kan masih yang apa ya ngomongnya ya, yang masih bawaan pabrik lah. Oke. Jadi kita ganti. Dan itu panas banget loh waktu itu. Oh, bawaannya justru panas. Iya, yang kuning tuh. Berarti LED itu emang lebih nggak panas ya? Kan emang bener ya, LED emang lebih tidak panas. Oke, paham. Bagus sih. Dan simple lagi ya, nggak usah aneh-aneh ya. Ya, Tinggal ganti. gue emang waktu itu udah ngomong sama Farel,
gue nggak mau yang ribet-ribet, maksudnya gue nggak mau bongkar-bongkar yang gimana-gimana banget. Dan ini ternyata pas kereta tipe gue tuh bisa diganti bohlam doang. Oh, cakep Tuh. sih ini, udah simple, enak, plug and play. Ya sama, kayak gue pakai IPF juga cuman ganti bohlam tok dan ternyata memuaskan. Iya. Ya ini boleh juga nih. Oke lah, ini rekomen tuh ya teman-teman, lu lihat sendiri lah. Kan kelihatan tuh di kamera mah nggak bakal bohong lah ya. Kalau masalah lampu-lampuan kan sinar jelas tuh kayak gitunya. Paten kok, mantap. Nah kita jalan dulu, bentar lagi nyampe nih. Kita coba di sana lihat ada something yang bagus nggak buat di shoot. Kalau nggak kita lanjut besok. Kita update proses kayaknya. Besok mungkin kita update proses pasang audio di OZ. Nah ini besoknya, kemarin kan udah malam kita habis makan dengan audio viral, sharing cerita-cerita sesama temen. Nah ini gue lagi di gudang rumah. Gue mau kasih lihat lu 2 speaker. Ini speaker depan yang gue pakai GLX 165 dari Blam. Itu katanya French. Yang ini untuk koaksial tengah itu Primus 603 by Harman tuh. Gue coba tau dia by Harman. Sama pabrikan yang bikin Harman Kardon katanya. Nah, yang menarik, biasa kan two way aja kan. Di mana-mana selalu rekomendasi depan aja kok, depan aja two way aja. Kenapa gue pakai belakang? Soalnya gue masih pakai mobil tuh buat nonton di belakang. Jadi kalau two way aja depan doang, begitu nonton di belakang itu volume depan jadi kekencengan, jadi nggak enak. Nah ini sifatnya cuman kayak ambient sih, kayak melengkapi aja lah. Makanya gue cuma pakai sih Primus, bahkan di settingnya katanya sangat kecil nantinya. Jadi boleh ada dan boleh tiada. Sebenarnya nggak usah ganti juga bisa, cuman gatel aja kan. Nah karena pakai two way ini, si Primus tambahan ini, jadi DSP-nya kemarin di-upgrade jadi berapa channel lah ya, gue lupa. Pokoknya untuk ngidupin semua. Terus sama kan gue subnya ganti ke Eton tuh, Eton PW10. Ternyata dia 1 ohm. Nah 1 ohm itu si monobloknya nggak bisa yang versi sebelumnya. Nah jadi gue ganti lagi, di-upgrade ke Rock Power yang 1200 watt, monobloknya yang bisa 1 ohm. Hasilnya sih mesti top, karena Eton itu terkenal top kan. Nah, depannya juga pakai DSP dari si Rock Power. Itu produknya si Jeb lah itu. Dia distributornya gitu. Nah, ini mobil saya lagi di setting, lagi dikerjain, lagi di tuning, tadi difotoin. Nanti kalau bisa gue submit, fotonya gue masukin di sini muncul. Itu lagi pakai alat apa lah gue nggak tahu. Nah, bentar lagi gue jalan ke sana. Penasaran banget, pengen tahu nih hasilnya, pengen denger nih. Tinggal nunggu di bocor, kita OTW sana, kita lihat ya nanti ya. Kita dengar deh suaranya. Tapi mungkin karena copyright mungkin dihilangkan, atau mungkin hajar aja lah biar udah nggak usah dimonetize kan. Oke lah, coba ya kita jalan dulu ya. Kita ke Kelapa Gading nih, ke tempatnya si Jeb. Oke, udah nyampe nih, waktu yang ngambil si OZ. Nih dibikinin box up sama Jeb. Kita pakai Eton aja be. Eton PW10. PW10. Requestnya Jaring custom ya, supaya masih bisa ditaruh barang dan taruh barang. gitu. Kita lihat dalamnya. Nah ini installernya nih sambil nunggu pintu ketutup. Jeffrey Autoson, Jeff Autoson. Namanya Jeffrey, IG-nya Jeff Autoson deh. Betul. Dia yang suruh katanya. Pakai ini. Nah ini pakai Blam tipe 165RX. Ini juga. Nah terus ini pakai barangnya dia nih, Rock Power ya Jeff ya. Ya, iya Rock Power. Nggak kelihatan ada di kolong. Rock Power DSP sama apa? Sini jangan jauh-jauh. Rock Power apa? Rock Power Mini 86. 86. Itu DSP-nya. DSP-nya include power Monoblok ya. dan monobloknya seri Rock Power R1200. Pokoknya dua-duanya Rock Power. Lo kalau mau tanya-tanya audio, Rock Power sebagainya langsung kontak dia. Ini udah dituning. Tuning berapa lama tadi Jeb? 1,5 jam. Sejam setengahan. Jadi si Jeb ini emang spesialis juga dia untuk tuning-tuning kontes gitu. Nah sebenarnya kita dengar suaranya, cuman gua nggak tahu nih kalau dimasukin suara kayak copyright. Kita lihat ya. Nih gua mobil mau administrasi dulu, beres-beresin, habis itu kita cus. Dia lagi finishing, rapi-rapin, ngecek kabel semua. Jadi sesuai request. Pokoknya Jeb, gua nggak mau ada problem. Tuh lagi ngecek semua tuh. Serius banget kok. Gua kenal Jeb udah lama banget. Sebenarnya dari awal dulu. Fortuner ya 2018 ya. Fortuner 2018 gue pasang full peredam, terus OZ yang putih. Nah sekarang akhirnya karena udah lama kenal, ya udah kita gas kata Jeb. Jeb bilang, ayo dong, masa audio enggak? Ya gue mah kalau disuruh sama Om Jeb mah oke aja. Tuh dia teliti gitu. Nah cockpitnya stay simple, bahkan tidak ada apa-apa.
Cuman ada tulisan Blam aja. Sebenarnya tadi mau ditutup. Ini kan mau ditutup nih, tulisan Blamnya bisa pakai aslinya. Cuma kayak ya udahlah kasih aja deh, biar kalau ngevlog kan ada aksennya kan kayak gitu. Ya pemanis aja lah, kecil-kecilan. Head unit tetap standar karena ini udah connect ke M Toyota terus udah Android. Udah sih gitu doang. Blam juga, terus belakang gue aktifin pakai koaksial supaya kalau anak gue nonton suaranya jelas, tetap dia bisa dengar gitu. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found a wonder. My life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. Cinta ini semakin tak mungkin kurai. Tak kusangka sungguh teganya kau mengikat akad yang seharusnya milikku, kini miliknya. Meski hatiku untuk kamu dan hatimu tetap aku, jangan coba kita tuh bertemu. Takkan sanggup aku bertahan diam, ingin berlari melamu yang pernah ku miliki. Oke, mobil udah cuci. Tadi udah denger kan soundnya. Gue mau kasih lihat ininya nih, subwoofer ya. Ini kan sebenarnya zaman sekarang sub tuh kolong banyak kan. Kok kolong, samping lah ya. Tapi kita masih pakai model yang boleh dibilang jadul lah. Tuh. Ini velcro, bisa dibuka tutup memang. Ini tutup supaya kuat. Supaya kalau tahu barang bisa tuh dalamnya Eton PW10. Monobloknya 1200. Nah, pertanyaan kenapa sih kok pakai yang ini? Nah, kayak ini nih volumenya lebih dapat, hitungannya dapat, suara lebih bulat. Kalau pakai yang kecil yang tipe slim, subnya satu beda jenisnya. Kedua, suaranya lebih enak ini, yaitu lu riset aja lah, percaya nggak percaya. Memang kalau estetika mungkin kalah ya, kita akuin lah kalau estetika kalah. Coba kalau secara fungsi boleh diadu. Gitu. Kita masuk ke koaksial. Gue mau shoot koaksial nih, kasih lihat. Koaksial tuh maksudnya ini, yang ini. Yang kedua ini kan banyak kan dimatiin. Kalau gue ganti dipakein yang koaksial tipe speakernya. Kenapa? Soalnya kan gue bawa anak nih, suka nonton masih kalau cuma depan doang. Kadang itu suara ke belakang nggak terlalu jelas, kurang kencang lah. Jadi dia minta dikencangin kan otomatis depan yang kencang, gue keganggu gitu. Jadi tuh balik aja ke kebutuhan. Kalau power gitu-gitu di bawah lah ya biasa ya. Nah depan yang Blam. Ini juga plug and play, tempat standar Blam ini nih, si Blam ini. Cuma ininya doang. Tuh ada tulisan Blam. Tadi ini mau pakai yang aslinya. Cuman katanya ganti aja deh biar ada tulisannya biar kelihatan. Oh ya udah ganti. Tadi gue mau pakai yang aslinya. Jadi bener-bener nggak kelihatan gitu. Oke deh, kayaknya videonya sampai situ lah ya. Udah cukup kan kalau audio tidak terlalu banyak yang di shoot, tinggal dinikmati aja. Ya udah teman-teman udah nonton, share, subscribe yuk. Atau misalkan mau nanya ya boleh tanya ke gua atau ke Jeb. Thank you teman-teman, see you di next vlog.